Pernah nggak kepikiran, kenapa satu bagian tubuh ini punya bau yang beda banget dari bagian tubuh lainnya? Bahkan setelah dibersihkan sekalipun. Ternyata ini bukan soal higienitas doang, tapi ada penjelasan biologis yang cukup menarik. Dan di ujung video ini, kamu bakal ngerti kenapa hal ini juga jadi alasan medis kenapa aktivitas seksual tertentu itu berisiko tinggi buat kesehatan. Stay sampai habis ya. Banyak yang mengira manusia punya kelenjar bau khusus di area anus, mirip seperti yang dimiliki hewan seperti anjing atau kucing untuk menandai wilayah. Tapi faktanya, manusia tidak punya kelenjar aroma khusus seperti itu. Yang ada di area perianal, sekitar anus, adalah 3 jenis kelenjar kulit biasa. Kelenjar ekrin menghasilkan keringat encer untuk mengatur suhu tubuh. Kelenjar sebasea menghasilkan minyak alami atau sebum untuk melembabkan kulit. Kelenjar apokrin, ini yang jadi biang keladi utama. Kelenjar ini juga ditemukan di ketiak, selangkangan, dan area perianal. Menariknya, cairan yang dihasilkan kelenjar apokrin ini sebenarnya tidak berbau saat pertama keluar. Jawabannya dari bakteri kulit yang secara alami hidup di sana. Bakteri seperti Corynebacterium dan kelompok Micrococcaceae memecah senyawa dalam keringat apokrin ini menjadi asam lemak volatil. Dan senyawa itulah yang menghasilkan aroma khas yang kita kenal. Mekanismenya persis sama dengan bau badan di ketiak. Bedanya, area anus punya kelembapan lebih tinggi, minim sirkulasi udara, dan tentu saja berdekatan langsung dengan sisa feses. Kombinasi ini membuat bakteri berkembang lebih aktif, sehingga baunya jadi jauh lebih khas dan lebih kuat dibanding area tubuh lain yang juga punya kelenjar apokrin. Selain itu, di dalam saluran anus sendiri ada struktur kecil bernama kripta anal yang menghasilkan sedikit lendir untuk melumasi proses buang air besar. Struktur ini kemungkinan besar adalah sisa evolusi yang fungsinya sudah menyusut, tapi tetap berkontribusi kecil terhadap kelembapan area tersebut. Nah, ini bagian pentingnya. Karakteristik biologis area ini, kelembapan tinggi, kepadatan bakteri, dan struktur jaringan di baliknya, juga menjelaskan kenapa dunia medis secara konsisten memperingatkan risiko kesehatan dari hubungan seksual melalui anus, anal seks. Beberapa alasan ilmiah yang mendasarinya: 1. Struktur jaringan yang rapuh. Berbeda dengan jaringan vagina yang punya lapisan epitel berlapis dan kemampuan melumasi diri secara alami, dinding rektum hanya dilapisi satu lapis sel epitel kolumnar yang tipis dan rapuh. Jaringan ini jauh lebih mudah mengalami robekan microtears saat terjadi gesekan. 2. Pintu masuk infeksi jadi lebih mudah. Robekan mikro ini membuka jalan bagi bakteri dan virus untuk masuk langsung ke aliran darah maupun jaringan sekitar. Studi kesehatan masyarakat mencatat bahwa hubungan anal tanpa pengaman punya probabilitas penularan HIV yang jauh lebih tinggi dibanding hubungan vaginal. Bahkan disebut belasan hingga puluhan kali lipat lebih beresiko, tergantung studinya. 3. Kepadatan bakteri alami di area tersebut. Karena area ini secara alami adalah rumah bagi banyak bakteri usus, aktivitas seksual di area ini juga meningkatkan risiko infeksi bakteri lokal, termasuk abses anal dan penularan infeksi menular seksual lain seperti gonore, chlamydia, sifilis, hingga HPV, yang menurut beberapa penelitian klinis, sebagian besar kasusnya justru berjalan tanpa gejala, sehingga sering tidak disadari penderitanya. 4. Risiko jangka panjang. Beberapa tinjauan ilmiah pelvic floor, dasar panggul, juga mencatat bahwa aktivitas dengan frekuensi tinggi dapat dikaitkan dengan penurunan tekanan otot anal dan risiko gangguan kontrol buang air besar. Meski untuk aktivitas yang jarang, risikonya tidak setinggi itu. Jadi, dari sudut pandang biologi, bau khas di area anus itu wajar dan alami. Ini murni hasil kerja bakteri kulit terhadap keringat apokrin, sama seperti mekanisme bau badan di ketiak.
bukan tanda ada yang salah dengan tubuhmu. Tapi, struktur jaringan yang sama yang membuat area ini rentan berbau juga membuatnya secara biologis lebih rapuh dan lebih rentan infeksi dibanding organ reproduksi. Inilah kenapa edukasi kesehatan seksual selalu menekankan pentingnya proteksi, kondom, pelumas yang aman, serta pemeriksaan rutin infeksi menular seksual. Terutama karena banyak infeksi di area ini yang tidak menimbulkan gejala sama sekali. Intinya, menjaga kebersihan itu penting, tapi memahami anatomi dan risikonya jauh lebih penting, supaya kita bisa menjaga kesehatan diri sendiri dengan lebih bijak.